Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dalam renungan hari ini RHI. Terimalah salam kasih dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saat ini kita akan membahas tentang kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati yaitu suatu kondisi yang dirasakan, yang damai, yang sejahtera, yang tentram lahir batin, yang menyenangkan, yang tidak mungkin dirampas oleh orang lain karena dihayati dalam diri secara mendalam. Kira-kira begitulah kebahagiaan yang sejati. Mengapa tema ini dibahas? Dalam kenyataannya, inilah yang dikejar oleh setiap orang di dunia ini. Ada orang yang menganggap kebahagiaan sejati itu terletak pada pasangan hidup. Maka pasangan hidup menjadi jaminan. Tapi kita juga tahu bahwa gara-gara pasangan hidup, banyak orang yang bukan merasakan surga, tapi malah neraka. Ada yang menganggap itu terletak pada harta benda. Kita juga menjadi terkejut, karena ada juga yang sudah sangat kaya. Taruhlah misalnya sekarang, kita mendapat penghasilan 1 bulan 50 juta misalnya. Kalau sekarang ya 5 juta aja enggak sampai misalnya. Bahagia? Belum tentu. Karena begitu sudah 50 juta, maka kebutuhannya bertambah, listriknya bertambah, belanjanya bertambah, gaya hidupnya bertambah, mobilnya ganti, atau melalui punya mobil, pajaknya bertambah, dan seterusnya. Akhirnya 50 juta juga tidak cukup. Begitu nanti seterusnya tidak pernah cukup. Sehingga ada orang yang sudah kaya tapi tetap merasa kurang. Tidak jaminan bahagia. Ada yang menganggap bahagia itu ada pada nama besar. Saudara, saya sedang merenungkan ada 2 tokoh. Kebetulan agamanya Kristen. Yang satu cakep, yang satunya cantik. Mereka dikaruniai seorang anak yang cantik juga. Mereka tampan, mereka cantik, mereka kaya, dan keduanya selebritis. Apa masalahnya? Nggak ada. Uang punya, ketenaran punya, kecantikan punya, keluarga ideal punya, dan kelihatannya tidak ada masalah sama sekali. Tapi, tahukah saudara? Keluarga yang saya ceritakan itu berantakan. Mereka cerai. Oke? Jadi, apa itu kebahagiaan sejati? Oleh sebab itu lalu ada yang berkata bahwa kebahagiaan sejati di dunia ini tidak ada. Tidak ada. Saudara-saudara. Tetapi hari ini saya mengatakan kebahagiaan sejati itu ada. Tapi sumbernya bukan pada harta, bukan pada ketenaran, bukan pada jabatan kekuasaan, tapi kepada sumber kebahagiaan itu, yaitu Tuhan. Tuhanlah sumber kebahagiaan. Ada seorang yang saya kenal, yang hidupnya biasa. Semula dia hanya naik sepeda ontel. Lalu ada fasilitas motor kuno. Nah, dia naik motor. Kemudian ada satu peristiwa di mana ada orang yang menolong sehingga dia memungkinkan punya mobil.
Akhirnya dia naik mobil. Dari sepeda, lalu motor, lalu mobil. Kemudian dia naik mobil itu bertahun-tahun. Kemudian Tuhan memberkati, ada rezeki dan dia bisa dapat mobil baru yang bagus. Lalu dia ditanya, si orang ini ditanya oleh seorang pemuda, "Enak ya? Sudah naik mobil. Bagaimana kalau dibandingkan dengan dulu ketika naik mobil biasa atau malah ketika naik sepeda ontel?" Sepeda ontel jadi mobil bagus. Si pemuda ini terkejut karena orang ini menjawab, biasa saja. Sepeda, motor, mobil hanyalah sarana pelayanan. Biasa saja. Masih seperti yang dulu, menyerahkan hidup untuk Tuhan. Saudara-saudara, jadi kebahagiaan tidak terletak pada mobilnya, tidak terletak pada motornya, tidak terletak pada hal-hal yang lahiriah, tapi terletak pada hati yang bertaut dengan Tuhan. Kita akan merenungkan hal ini lebih mendalam dengan kita buka Alkitab. Saya mengajak kita membaca dari Mazmur 16. Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan 11. Yang demikian sabdanya. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan padaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari, nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan 16.
yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kebahagiaan sejati pertama bersumber pada Tuhan. Dan itu adalah jawaban iman kita, percaya kepadanya atau tidak. Yang pertama, kebahagiaan sejati bersumber pada Tuhan. Yang kedua, kebahagiaan sejati itu dilandasi oleh keyakinan bahwa Tuhan akan memberkati, menolong, menyertai sejak kita lahir, kita hidup menjadi tua. Bahkan dikatakan, aku akan diam dengan tentram, sampai mati pun tentram. Ada keyakinan bersumber pada Tuhan, ada keyakinan yang kuat. Dan yang ketiga, kebahagiaan sejati itu terjadi ketika kita, saya, saudara, seperti pemazmur ini, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kebahagiaan sejati hanya bisa didapat oleh orang-orang yang sungguh mempercayakan hidupnya kepada Allah, kepada Tuhan, di dalam Juru Selamat, Sang Mesias, Yesus Kristus. Di tengah hiruk pikuk dunia, di tengah ancaman sakit penyakit, di tengah resesi ekonomi, di tengah macam-macam masalah, dikatakan di sini, jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jelas? Oleh sebab itu, saudara, sebagai hambanya, hari ini saya mengajak, meskipun pandemi belum berlalu, meskipun sakit penyakit macam-macam datang dengan wujud yang berbeda-beda, meskipun bencana alam tak juga reda, kalau tidak banjir, longsor, ya gunung meletus, kalau tidak gitu gempa, kalau tidak ada apa-apa malah kebakaran. Ini belum bencana sosial. Karena lama nunggu pergantian kekuasaan, kalau bisa ya digoyang terus, bahkan kalau perlu ya nanti tanpa konstitusi bisa merebut kekuasaan. Lalu ya rakyat yang menjadi korban. Tapi bagi pemazmur, dalam situasi apapun, dia meyakini Tuhan menolong. Sehingga jagalah aku, ya Allah, kepadamu aku berlindung. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, coba dibaca Mazmur 16 ini ayat 1 sampai 11. Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Coba dibaca dan direnungkan. Nanti kita akan menemukan, oh ternyata kebahagiaan sejati ada di situ. Bukan ketika dari naik sepeda Honda lalu naik motor terus gembelo, enggak. Bukan ketika dari motor naik pindah kendaraannya mobil terus kemudian berbeda sikap, enggak. Bukan karena dari mobil niaga lalu menjadi mobil yang bagus, kemudian wah ini bahagia. Enggak. Tidak di situ letak bahagia. Tapi di dalam Tuhan itu hanya sarana yang diizinkan Tuhan. Saudara, mari hadapi kehidupanmu
Saya yakin kita masing-masing punya pergumulan, kita masing-masing punya kesulitan, kita masing-masing punya beban dalam Alkitab tersebut. Kita masing-masing punya salib yang harus kita pikul. Tapi yakinkah kita? Yakinkah saudara? Yakinkah saya bahwa Tuhan itu menyertai? Kebahagiaan sejati di dalam Tuhan yang terwujud dan perjanjian baru nanti kita lihat di dalam Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkati, hadapi kehidupan, dan jangan melupakan Tuhan. Amin. Mari saudara kita bersama-sama memohon berkat di dalam doa. Ya Roh Kudus, bimbinglah supaya kami memiliki kebahagiaan sejati, tidak tersesat dengan paham-paham yang ada di sekitar kami, yang melupakan Tuhan, yang seolah kebahagiaan ada pada ketenaran, ada pada harta, ada pada kekayaan, ada pada kekuasaan, dan seterusnya. Tapi hari ini kami menemukan kebahagiaan sejati ada dalam hati, dalam keadaan kami masing-masing yang seperti ini. Tidak menunggu ketika kaya, tidak menunggu ketika tenar dan penuh kuasa. Tapi hari ini dengan bertelut di hadapan Tuhan, kami menemukan kebahagiaan itu. Kebahagiaan karena kami percaya Tuhan memberkati. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajari seperti pemazmur, kami meyakini kepadamu kami berlindung ya Allah. Biarlah Roh Kudus pimpin kami, dan Tuhan Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat kami, membimbing kami. Inilah doa kami. Kami mohon, kabulkanlah di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.